Oke, kali ini kita akan mempelajari limit trigonometri. Nah, untuk sebelum kita ngerjain soal ini, kita harus ingat dulu nih rumus dari limit dari trigonometri ini ya, yang dasar-dasarnya. Nah, sebenarnya ada limit di sini nih. Yang pertama ya, yang harus kita ingat, itu ada limit kalau dia limitnya x mendekati 0 dari x per sin x itu bernilai 1 gitu ya. Nah, ada lagi nih, kalau misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita buat lagi, kalau misalnya limit x-nya mendekati 0 ya, tapi kita balik nih, sin x per x itu juga nilainya 1 juga ya. Nah, terus udah gitu ada lagi, kalau misalkan kita gunakan begini. Nah, misalnya limit x mendekati 0, di sini misalnya 2x per sinnya misalnya sin 3x ya. Nah, berarti ini langsung aja jawabannya 2 per 3 ya. Jadi ini kita anggapnya kayak x di sini, kayak sin x di sini, jadi kita nganggapnya cuma angka 2 per 3 doang. Nah, ada lagi nih, jadi ini perluasan ya yang kita mesti tahu nih biar gampang. Nah, sekarang ada lagi kalau misalnya limit, di sini limitnya kita misalkan limit x mendekati 0 gitu ya. Misalnya dia sinnya misalnya sin 2x gitu ya, bawahnya sinnya sin 3x misalnya. Nah, ini juga sama nih, hasilnya 2 per 3 ya. Kelihatan dari pola ini ya. Nah, terus kita coba lagi, misalnya ada lagi nih limit, misalnya limit x mendekati 0 ya. Nah, sekarang ada lagi yang mirip kayak seperti ini, yaitu tangen. Jadi kalau misalnya x per tangen x itu nilainya juga 1 ya. Polanya sama, cuma bedanya di sini kan pakai sin. Sekarang dia pakai tangen. Jadi kalau x per tangen x nilainya 1. Kalau tangen x per x nilainya juga 1 juga ya. Sama ini 2x per tangen 3x ya, jadinya 2 per 3 juga ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada juga yang begini nih. Misalnya limit di sini limit x mendekati 0. Misalnya di sini sinnya sin 2x. Tapi di sini tangen 3x gitu ya. Nah, ini sama juga, jadinya 2 per 3 juga ya. Jadi kalau sin sama tangen. Terus apa sin sama tangen juga? Kalau misalnya cos gimana gitu kan? Kalau cos nggak bisa ya, karena nanti lihat lagi di bagian asalnya kenapa tangan nggak bisa, kenapa cos nggak bisa. Itu sebenarnya udah dicoba pakai percobaan tabel kita menggunakannya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tipe-tipe soal yang seperti ini, kita akan mengerjakan soal lagi di sini, yang balik lagi soal ya. Limit sin 6x per sin 2x. Nah, dari sini kita udah tahu langsung ini mirip seperti soal yang di sini nih, yang limit sin 2x per 3x sama dengan 2 per 3. Ini juga sama, jadinya sin 6x per 2x ya. Nah, jadinya nilainya adalah tinggal 6 aja dibagi 2. Nilainya adalah 3. Tapi kalau misalnya kita mau pakai cara lama, ya misalnya nih, ini kan cara singkat gitu ya. Kalau kita mau pakai cara lama, sebenarnya begini dasarnya. Dasarnya kita tulis begini, limit x mendekati 0 sin 6x ya. Kita bikin aja dulu per 6x. Otomatis ini pasti dikali sama 6x. Nah, kenapa begini? Karena kita sebenarnya nggak boleh ngubah soalnya ya. Soalnya kan di atasnya sin 6x. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini dicoret, ini kan sebenarnya sama aja sin 6x gitu. Pemikiran kita seperti itu ya. Nah, kita bagi lagi dengan sama yang bawahnya juga, sin 2x per 2x ya. Ini pernya harusnya keseluruhan ya, dikali sama 2x gitu. Ini juga sama ya, kalau kita coret ini sama ini, soalnya tetap aja sama aja, sin 6x per 2x. Nah, terus apa hubungannya? Nah, sekarang kita lihat di sini, limit x mendekati 0 ya. Kalau nilai dari sin 6x ya dikali sin 6x dibagi 6x itu nilainya 1
Jadi kita ngingetin yang ini aja nih, misalnya ini kalau nih X, ininya sinnya X juga sama-sama, dia 1. Nah ini juga sama nih, kalau sinnya 6X, pernya 6X, dia nilainya juga 1 juga. Nah berarti kita bisa mengerjakannya udah nggak usah pakai limit lagi ya. Kenapa? Karena kita kan limit dari mendekati 0 ya, X-nya, sin 6X dibagi 6X itu nilai 1 dikali ya 6X. Nah sebenarnya ini 6X di sini nih, dengan 6X sama X di sini, ini baru bisa dicoret. Kita bisa coret ya. Jadi sebenarnya 1 dikali 6 tinggal dibagi sama, ini juga sama nih, sin 2X dibagi 2X nilai 1 dikali 2. Nah jadi nilainya juga sama-sama 3 juga. Nah kalau gitu kayaknya lebih praktiskan yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Kita tinggal ngafalin doang polanya. Ya benar, tapi nanti kalau misalnya ketemu soal-soal yang lebih kompleks, itu kadang-kadang kita belum tentu ketemu soal yang kayak gini gitu ya. Kadang-kadang soal yang ini untuk ngejelasinnya lebih mudah. Jadi kita harus tahu dua-duanya ya.